Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku di Zen Motion Official, apa kabarnya Anda semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan rahman dan rahimnya bagi kita semuanya. Sebagaimana janji saya tadi pagi, bahwa saya dengan kawan-kawan tim dari Zen Motion Official akan hadir bersama Anda, para sahabat dan teman-teman di Zen Motion Official. Saya mohon maaf karena pada hari Jumat yang lalu saya tidak bisa hadir karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan ya. Kita berada di satu perkampungan yang sangat jauh, tepatnya di Kecamatan Laur, Desa Harapan Baru, Ketapang atau Kabupaten Ketapang. Dan sebenarnya hari ini, tepatnya siang hari ini dan saat ini, saya berada di kediaman Kepala Desa Pati ya. Tapi bukan Pati Jawa Tengah. Tapi ini Padang Tikar, salah satu pulau di Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Batu Ampar ya. Batu Ampar. Masuk Kabupaten Kuburaya. Karena saya udah janji dengan teman-teman, saat ini masih bersama tim saya. Jadi ada Kang Fahad di samping saya, editor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang sudah hadir mungkin ya? Hadir Wedi Elwais. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bincang-bincang mungkin tidak lama karena memang kita bicara soal kondisi jaringan ya. Jaringan wifi kita yang agak kurang bagus. Kita akan bicara tentang pentingnya kita berguru. Bahwa kemudian salah satu syarat tercapainya sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, kita pernah belajar satu kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim, bahwa salah satu syarat tercapainya sebuah ilmu adalah wa irsyadu ustadi, petunjuk sang guru. Dalam hal pengetahuan agama yang berkaitan tentang pokok-pokok ajaran agama itu disebut dengan akidah atau biasa kita sebut dengan usuluddin, kemudian berkaitan tentang hukum syariah, kita patut dan wajib memiliki guru. Karena tanpa memiliki seorang guru, kita tidak memiliki sandaran. Sementara, bukankah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya berguru kepada Nabi? Nah, kemudian para sahabat punya murid yang kemudian dikenal dengan tabi'in. Para tabi'in punya murid dikenal dengan nama tabi'ut tabi'in sampai kepada kita hari ini. Sering di satu daerah, di satu kampung, ataupun di satu perkampungan kita mendengar kata yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai guru, ada yang menyebutnya sebagai syekh, ada menyebutnya dengan tuan guru, ada kiai, ada ajengan, ataupun nama-nama yang lain. Itu menunjukkan sebagai bentuk penghormatan atau takdim dan taslimnya seorang murid kepada sang guru. Karena memang keterikatan antara guru dan murid tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Maka sering kita mendengar kalimat laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena tanpa seorang guru, kita tidak kenal kepada Allah sama pemilik kita. Mas Fahad sedang ini ya, sedang sesi apa? Sedang apa ini? Sedang membagikan dan ini menyampaikan ngecek pertanyaan dan ini. Ngecek pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat dan teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang hari ini follower kita sudah luar biasa, subhanallah, atas izin Allah, dan terima kasih yang sudah follow di akun kami di Zen Motion Official, dan insya Allah alhamdulillah hari ini hampir mencapai 14.000 follower, dan mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman yang sudah menonton setiap video-video yang sudah kita upload, potongan-potongan videonya, silakan like and share. Bahasa kita apa sih? Like, comment and share. Like, comment and share. Saya kurang paham itu. Yang jelas mudah-mudahan ini bermanfaat semua. Kembali lagi kepada tentang guru, bahwa begitu mulianya posisi dan kedudukan seorang guru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Saya ulangi, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, apalagi satu kitab. Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, kuntu lahu 'abdan, maka aku berhak bahkan layak menjadi hamba bagi dirimu. Saking pentingnya posisi seorang guru tidak hanya saja kita sebut
sebagai orang yang mengajarkan ilmu dan pengetahuan kepada kita, ya, Kang Fahad ya. Ya. Tetapi sebenarnya adalah bagaimana guru mampu mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keterkaitan hubungan antara seorang guru dengan murid itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Betapa ulama-ulama terdahulu, seperti ulama para kibar, ulama-ulama besar, mulai dari kurun setelah sahabat yang masuk kepada periode tabi'in, termasuklah kemudian para imam-imam, para imam ahli tafsir, imam ahli hadis, kemudian fuqaha, ahli faqih, dan ulama-ulama yang lain, memiliki hubungan yang sangat mutlak dengan para guru, memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa kemudian contoh kecil ketika Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang adalah merupakan murid langsung dari Imam Malik bin Anas. Sementara Imam Malik bin Anas itu berguru salah satu kepada Nafi. Nafi itu berguru kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar tentu berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kesininya Imam Syafi'i punya murid, salah satu muridnya juga menjadi fuqaha atau ahli fikih yang mutlak, seorang mujtahid mutlak, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya murid, salah satu di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai kepada kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa keterikatan tidak saja kepada ilmu pengetahuan, tidak saja berkaitan tentang bagaimana seorang guru membimbing kepada muridnya, tetapi bagaimana kemudian keterikatan itu terus ada. Jadi kalau dibicara tentang ilmu sanad atau sandaran, ini di dalam ilmu hadis kan mutlak adanya. Di kitab, di pengetahuan yang lain pun, pengetahuan yang bersumber dari satu kitab atau dari satu pengetahuan tentu, oh ini dari syekh ini, oh ini dari syekh ini, sampai kepada yang di atas. Itu menjadi penting agar kemudian menjadi sebuah tanggung jawab ilmiah, bahwa apa yang kita pelajari tentu memiliki sumber-sumber yang sah, sumber-sumber yang valid, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara hukum Allah ataupun secara intelektual. Baik, sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah bergabung di Zain Hussein Official, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada komentar-komentar atau ada apa? Ya. Bang Fafa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghazali As-Sulaimani yang tempat kita kemarin itu, Abah yang itu. Assalamualaikum, semoga sukses. Dari Kubu Padi. Kemudian Ridwan Syihab, Kayong Utara. siap, amin amin. Hadir Baharudin, hadir Banten, sehat selalu Ustadz, amin. Amin. Suaibi As-Sahel, assalamualaikum Kiai, semoga Allah sehat, semoga Allah terus memberikan kesehatan lahir batin. Amin. Udin Patah, assalamualaikum. Kalau harus memilih antara guru dan orang tua, siapa yang harus didahulukan? Terima kasih Ustadz. Sering terjadi bukan perdebatan ya, menjadi perbincangan di antara sahabat-sahabat dan teman-teman. Pertanyaan Mas Udin ini, kalau saya menyebutnya pertanyaan purba ya, karena ini adalah pertanyaan lama. Sering saya ingatkan ya, bahwa orang tua itu tidak bisa tergantikan, tetapi guru juga punya tempat yang sangat istimewa. Kita tidak bisa membandingkan antara keduanya, bahwa orang tua, lebih-lebih ibu ada yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dengan segala jerih payahnya. Kemudian orang tua yang menjaga kita, yang memberikan kita itu rezeki melalui tangan orang tua kita, melalui ayah kita dengan susah payah. Saya tidak berusaha untuk membandingkan itu, tetapi saya berusaha untuk mengkomparasi, memberikan semacam sudut pandang yang lebih adil, bahwa kadangkala orang tua hanya mampu menjaga kita secara fisik, orang tua kita membesarkan kita secara fisik, tapi boleh jadi karena keterbatasan pengetahuan orang tua kita tidak bisa mendidik kita dalam hal ilmu agama, tidak bisa mendidik dalam hal usuluddin, tidak bisa mendidik kita dalam masalah ubudiyah, tidak bisa mendidik kita dalam hal-hal yang berkaitan tentang akhlak ataupun adab. Kemudian kita datang untuk berguru, salah satu guru atau satu syekh atau ustadz atau siapapun namanya. Nah ini kemudian sekali lagi saya sampaikan, saya tidak membandingkan antara guru dan orang tua kita, tapi sama-sama mendapat tempat yang sangat luar biasa. Orang tua kita tempatnya tidak bisa digantikan oleh apapun, sementara
sang guru tentu memiliki tempat yang sangat istimewa di hati kita. Maka patuhnya kita kepada orang tua, kepada ibu dan bapak itu adalah sebuah kewajiban, pun juga kepada guru untuk taat dan patuh juga adalah kewajiban. Selagi dalam kewajiban itu, dalam kepatuhan itu tidak melanggar apa yang disebut sebagai hak-hak Allah. Kita wajib patuh, taat kepada orang tua, kepada guru juga wajib taat dan patuh, selagi itu tidak melanggar. Dan itu bukan suatu hal yang bersifat maksiat kepada Allah. Jadi mari kita belajar memporsikan sesuatu itu pada tempat yang semestinya. Orang tua itu tempatnya tidak tergantikan, tapi guru memiliki tempat yang istimewa. Seperti itu. Karena orang tua kadangkala juga bertindak sebagai guru. Guru pertama kita kan ibu kita. Yang mengajarin kita tentang kalimat-kalimat thayyibah kan orang tua. Ya. Ibu kita mulai dari kecil mengajarin kita kalimat-kalimat A, B, C dan seterusnya. Maka madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi kita. Di mana ibu kita ngajarin hal-hal yang positif. Orang tua kita biasanya juga seperti itu, mengajarkan kalimatun thayyibah. Berbeda dengan guru, ketika guru itu secara khusus, secara spesial mendidik kita dengan ilmu-ilmu khusus dan dengan sandaran-sandaran yang khusus. Nah, tapi sekali lagi saya tidak bisa secara pribadi, saya tidak akan membandingkan posisi orang tua yang begitu punya tempat yang istimewa. Orang tua kita itu tidak bisa digantikan. Tetapi guru juga punya tempat yang istimewa. Artinya kita harus ambil. Taatnya kepada orang tua kita dan taat kepada guru kita itu insya Allah adalah kebaikan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah bergabung, Fiji Yozi Ila, semoga beliau diberikan kesehatan. Amin, Kang matur suwun. Terima kasih. Amin. Kang Maaf Fizi belum ini, bisa ngikut Yai. Kang Fizi ini juga sama dengan saya itu salah satu pengurus di Nahdlatul Ulama ya. Nah, kemudian siapa lagi? Masih ini. Ya. Udah tidak ada lagi. Baik yang sudah bergabung, terima kasih. Saya sangat menghargai kontribusi Anda, sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu setia di channel-channel saya itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umatnya. Amin, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Kenapa saya selalu berada di posisi yang saat ini saya merasa nyaman? Karena memang menjadi penting bagi kita adalah belajar ilmu pengetahuan itu sebagai bekal. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Mencari ilmu dan pengetahuan itu wajib. Fardhah wajib. Satu yang fardhu. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bukan hanya saja bagi muslim laki-laki, tetapi dia juga wajib bagi muslim perempuan. Ini menunjukkan sebuah esensi. Karena Allah juga sudah mengingatkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu bakal mengangkat dua golongan besar. Yang pertama, amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu pasti Allah angkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah itu bakal mengangkat. Kalau kalimat bakalnya Allah itu kan pasti. Orang yang berilmu itu pasti akan Allah angkat derajatnya ke tempat yang tertinggi. Oleh karenanya, para sahabat dan para teman-teman yang hari ini berada di satu tempat yang sedang mencari ilmu Allah, carilah ilmu Allah sebanyak-banyak mungkin. Yang pada akhirnya di suatu masa kita pasti akan membutuhkan itu. Jangan pernah bersedih karena misalnya kita hari ini belajar tapi tidak memiliki fasilitas yang lebih. Di tahun-tahun terakhir ini fasilitas pendidikan kita sudah luar biasa. Ya. Pendidikan kita bahkan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh negara dalam hal ini sudah lebih baik dibandingkan dengan generasi saya mungkin. Kalau generasi saya itu mungkin tahun 80 sekian, akses pendidikan itu kan sulit. Tetapi kemauan kami yang kuat itu yang berubah. Ditambah lagi dengan para guru-guru yang luar biasa, dengan keikhlasannya, dengan kesabarannya para guru mendidik kami dengan keterbatasan tempat, keterbatasan fasilitas. Hari ini keterbatasan tempat dan fasilitas itu bisa terpenuhi. Sudah bisa agak lebih baik. Kita lihat pendidikan-pendidikan yang di kota, bahkan di daerah sekalipun. Bisa dibayangkan kita waktu kecil itu ngaji itu.
Ngaji di tempat ngaji, baik itu di masjid atau musola. Era 80-an kita belum kena listrik di daerah ya. Itu kita masih pakai lampu teplok. Lampu teplok itu kalau kita apa sekarang ya? Lampu tempel yang di dinding itu. Kadang-kadang, Jadi itu sekarang. Hah? Jadi dimuseumkan. Oh gitu, udah Peninggalan dimuseumkan. sejarah. Tetapi dulu semangat kita untuk belajar, untuk ngaji ke masjid, ke musola, ke madrasah, ke pesantren itu luar biasa. Hingga yang terpikirkan oleh kami waktu itu adalah mencari ilmu Allah. Karena mencari ilmu Allah itu adalah kewajiban bagi kami, maka semaksimal mungkin kami mencoba itu. Mungkin ada yang lain yang sudah masuk. Suprapto As'ad. Apa? Terima kasih. Oh, ini sebelumnya Al-Ghazali Sulaiman, Pak Kiai, seandainya ada guru berperilaku tidak baik, apa murid harus negur, apa gimana? Ya. Solusinya Pak Kiai. Seandainya ada seorang guru yang berperilaku tidak baik, kita tidak wajib taat. Tapi apakah kita akan mendiamkannya? Tentu kita punya cara. Dengan tidak harus melepaskan nilai-nilai kesantunan. Ya. Menasihati orang lain itu penting. Apakah wajib kita menasihati guru? Kalau seandainya itu memang satu hal yang pelanggar, bukan menasihatinya, tapi tentu mengingatkan. Yang namanya seorang guru kan tentu sebagai manusia biasa. Tidak bisa lepas dari salah. Tidak bisa lepas dari khilaf. Jadi jangan kemudian kita mengagungkannya melebihi apa yang semestinya. Menghormati itu menjadi penting. Untuk menjaga sikap hati, menjaga adab antara seorang murid terhadap guru. Tetapi kalau itu menjadi sebuah pelanggaran, anggaplah, naudzubillah min dzalik, si A melakukan pelanggaran. Tapi apakah kemudian kita tidak punya kewajiban untuk menegurnya? Pada satu sisi, dia adalah guru. Tapi pada satu sisi yang lain, dia seorang muslim, seorang mukmin yang sama dengan kita. Ketika dia keliru, kita wajib untuk mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tetapi tentu dengan etika dan kesantunannya. Jangan sampai kita melepaskan nilai-nilai itu. Mengingatkan itu penting. Ya, mengingatkan itu penting. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Amin, amin, amin. Ya. Kemudian yang Lanjut berikutnya dari Suprapto As'ad. Assalamualaikum Yai, semoga ajunan selalu sehat. Amin. Guru adalah siapapun yang berperan memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan kepada kita. Mungkin ini definisi singkat yang kita fahami. Apakah definisi secara luas siapa guru itu? Dan apakah tatkala kita menganggap seorang menjadi guru kita, terus masih perlu sebuah pengakuan dari guru tersebut? Mohon pencerahannya, Kiaiku yang ganteng. Jazakallah khair. Masya Allah, lebih ganteng sampean tapi saya lebih banyak lagi. Kang Suprapto begini ya. Ada guru yang bersifat langsung ya. Bersifat langsung seperti kita mengambil satu ilmu, mengambil sanad kepada beliau. Tentu penting kita ini memiliki guru yang bersanad ya. Dalam hal ilmu agama, Kang Suprapto, guru yang bersanad itu menjadi penting. Sanad ke mana nih Kiai? Karena nanti sanadnya kan begini, saya berguru kepada guru saya berguru kepada guru itu sampai nanti kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berkaitan tentang mata rantai. Ya. Artinya begini, di dalam hal ilmu tertentu wajib bagi kita itu untuk mengambil sanadnya. Pengakuan dalam artian begini, ada orang mengatakan dia guru saya, tapi sementara sang guru sendiri bukan masalah sulit ya. Sementara murid yang dimaksud tidak punya keterikatan secara batiniah. Kita sama dengan hari ini baca buku, kita baca kitab-kitab klasik misalnya kan, kitab-kitab kuning mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Apakah itu masih disebut sebagai murid? Ya kalau kita bertaslim, tentu kita harus berada di posisi sebagai seorang murid, walaupun dalam hal sanad tentu boleh jadi kita masih belum mengambil sanadnya. Nah, seperti dalam ilmu hadis, Kang Suprapto, ya langsung berguru langsung kepada orang. Siapa? Akan ada orang yang memiliki sanad. Ada orang yang mengajarkan satu ilmu tapi tidak memiliki sanad. Kenapa sanad itu menjadi penting? Karena ini sebagai mata rantai yang akan menyambung langsung. Kalau tanpa mata rantai, ini kan rumit. Kalau hanya sekedar untuk istima', untuk mendengarkan, ya sah-sah saja. Dalam artian menunjukkan betapa lembutnya hati Anda ketika mau menganggap seseorang yang lebih tahu dari Anda itu sebagai seorang guru. Tidak mengedepankan rasa ego. Saya hadir misalnya di kajian Mas Suprapto.
Saya harus memposisikan diri sebagai seorang yang siap untuk mendengarkan. Saya pernah mendengar itu bahwa seorang ulama besar di Indonesia yang sangat diakui dari dulu sampai hari ini, Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan itu adalah ulama yang sangat memiliki kapasitas yang luar biasa dalam ilmu. Dan salah satu murid beliau itu kan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, pada satu masa setelah lepas dari Syekhana Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melakukan rihlah ilmiah, melakukan perjalanan ilmiah di mana beliau itu ngaji ke Hijaz, ngaji ke Haramaini Syarifain. Tapi ketika beliau itu pulang, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pulang ke Indonesia dan kemudian membentuk majelis, beliau itu mengajarkan ilmu hadis. Karena beliau itu memiliki dua sanad. Sanad Sahih Bukhari dan sanad Sahih Muslim. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang, di saat kemudian menyampaikan kajian di satu majelis, tiba-tiba Syekhana Khalil sebagai guru beliau itu hadir. Nah, ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu melihat sang guru hadir, beliau itu berdiri untuk menghormati gurunya, untuk menghormati guru mulianya yang sudah membimbingnya dengan luar biasa. Tapi Syekhana Khalil meminta kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk kembali duduk, untuk melanjutkan kajiannya, untuk melanjutkan pengajiannya. Bahwa dalam hal pengetahuan, seorang guru yang sehebat, sealim dan sebegitu luar biasanya seperti Syekhana Khalil, tapi masih mau mendengarkan pengajian ataupun ilmu hadis yang disampaikan oleh murid. Syekhana Hasyim Asy'ari kan murid beliau, tetapi beliau masih mau mendengarkan. Ini menunjukkan di dalam ilmu pengetahuan kita itu harus punya sikap yang lembut. Kita tidak bicara tentang siapa yang menyampaikan itu, tetapi apa yang disampaikan. Kan ada kaidah lama itu, prakata lama yang mengatakan undur makila wala tandur maqala. Artinya kita di dalam Islam diajarkan bagaimana untuk senantiasa mendengarkan apa yang disampaikannya, tetapi jangan pernah melihat siapa yang menyampaikannya. Nah, ini penting di dalam hal ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita bersanad, itu pasti lebih baik. Apalagi itu mengaji secara khusus. Kalau istima'an, mendengarkan di satu majelis, mendengarkan di sebuah pengajian, boleh jadi kita menganggapnya sebagai guru, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pemuliaan, taslim wa takrim wa ta'ziman terhadap seseorang, terhadap ahli ilmu. Karena menghormati ahli ilmu, memuliakan ahli ilmu itu adalah bagian dari ilmu itu sendiri. Ya, memuliakan ahli ilmu itu bagian dari ilmu itu sendiri. Ini patut untuk disadari. Betapa pentingnya kita menghormati seseorang yang ahlul ilm, yang ahli dalam ilmu Allah, sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap ilmu itu sendiri. Nah, mungkin ada yang lain, mungkin seperti itu. Siap. Sudah dijawab ya Mas Suprapto. Terus Raudatul Muhibbin, Assalamualaikum Yai, izin menyimak dan share Yai. Rosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, saya dari Batu Ampar, Batu Ampar Pasak Piang tapi. Ingin penjelasannya Kiai, guru kan juga dikatakan Abu Fid Dunya wal Akhirah. Seperti apa ciri-ciri guru yang termasuk Abu Fid Dunya wal Akhirah ini? Baik. Kalau orang itu sudah mampu mendekatkanmu kepada Allah, dia adalah seorang ayah batiniyah, ayah ruhaniyah yang membimbingmu ke jalan Allah. Boleh jadi kita memiliki ayah, kita memiliki orang tua, tetapi hanya sekedar seorang ayah yang bersifat biologis, tetapi tidak mampu mendekatkannya kepada Allah. Bahkan naudzubillah kadang-kala malah menjauhkan kita dari Allah. Yang bisa kita posisikan sebagai orang, sebagai guru batiniyah, gurunya hati, gurunya sifat kita, dan gurunya agama kita adalah orang-orang yang memiliki keimanan, keilmuan, dan ketakwaan kepada Allah, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukan kepada orang yang menjauhkan kita dari Allah. Maka definisinya harus jelas. Definisinya siapa guru ini yang dimaksud? Adalah orang-orang
yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang yang menjauhkan kita kepada Allah. Kan banyak guru nih, maka guru jelas. Nah, guru yang mendekatkan kita kepada Allah dalam hal menghidupkan ilmu agama seperti Ihya Ulumuddin, artinya orang-orang yang mampu menghidupkan ilmu-ilmu Allah, bukan yang menjauhkan kita kepada Allah. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada yang lain? Itu udah tidak ada lagi, Ki. Baik, karena memang waktu kita terbatas, saya sudah janji karena ini sebagai bentuk janji saya kepada sahabat-sahabat di Zen Motion Official, karena kita kemarin tidak bisa hadir ya. Iya. Karena terkendala oleh sinyal di Kabupaten Ketapang. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir, karena tadi saya sudah janji sama teman-teman di tim ini hanya bisa hadir selama kurang lebih 30 menit. 30 menit. Mungkin waktu kita sudah cukup. Gimana? Operator, sudah cukup. Dan mudah-mudahan walaupun ini sedikit ya, walaupun ini sebentar, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi sama dengan Kang Fahad kita ini di tim official kita sama Kang Syair ini tentu memiliki guru yang sifatnya langsung, ada yang tidak bersifat langsung. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga sikap kita, bisa menjaga akhlak kita terhadap guru-guru kita, terhadap orang-orang yang membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun kita ini adalah seorang santri, sampai kapanpun kita adalah seorang murid. Mazil taliban, sampai kapanpun kita tidak bergeser dari satu tempat, yaitu bahwa kita adalah murid, kita adalah santri, kita adalah orang-orang yang masih membutuhkan guru-guru mulia yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir, tetap hormati gurumu, karena tanpa gurumu kita tidak mungkin kenal kepada Allah. Dan tetap hormati orang tuamu, tanpa orang tuamu mungkin kita tidak akan ada di tempat ini. Terima kasih, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, dan insya Allah amin. Jumat, kalau udah di Pontianak kita udah ya. Pontianak. Iya, insya Allah Jumat kita sudah di Pontianak. Mohon doa restu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan perjalanan saya dalam menyampaikan syiar-syiar agama Allah, karena malam hari ini kita masih ada dakwah di satu tempat ya. Dan tadi malam kita sudah. Terima kasih Kang Fahad. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi